Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Saiful Nidar dari kelas akuntansi perkantoran NPM 2031-2034. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bab 3 manajemen sumber dana untuk memenuhi tugas pasar modal dan moneter. Pada bab 3 ini, manajemen sumber dana, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada konsep dana sumber dana, yang kedua sumber dana jangka pendek, yang ketiga sumber dana jangka menengah, yang keempat sumber dana jangka panjang. Lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu konsep dasar sumber dana. Menurut Bambang Rianto, diperoleh membelanjai suatu perusahaan sebagai berikut, yaitu untuk sumber dana dalam perusahaan, yaitu dapat diadakan atau menggunakan laba cadangan dari sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana internal. Selanjutnya, untuk sumber dana dari luar perusahaan, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber dana yang ada di luar perusahaan. Yang ketiga, hubungan pasar modal dan keputusan pendanaan, yaitu sebagaimana pasar modal efisien sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya sudah sangat relevan. Yang selanjutnya, permasalahan sumber dana. Ada kebaikan atau keburukan dari sumber dana dalam perusahaan. Kebaikannya yaitu dapat digunakan sewaktu-waktu, tidak ada kewajiban membayar bunga, tidak ada kewajiban mengembalikan. Adapun keburukan dari sumber dana dalam perusahaan, jumlah dana sangat terbatas, perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk digunakan sendiri atau hal lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada kebaikan dan keburukan dari luar perusahaan. Kebaikannya yaitu jurnal dana tidak terbatas, dapat diperoleh dari beberapa sumber. Adapun keburukannya dari luar perusahaan, yaitu perusahaan dikenakan beban, ada kewajiban untuk mengembalikan. Yang kedua, sumber dana jangka pendek. Bank mengklasifikasi kredit menjadi kredit investasi. Dana jangka pendek dikelompokkan dua tipe, yaitu pendanaan spontan adalah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Yang kedua, pendanaan yang memerlukan negosiasi. Untuk mengharuskan perusahaan melakukan negosiasi untuk kurang atau lebih dana yang digunakan oleh perusahaan. Pengertian manajemen keuangan jangka pendek. Dalam manajemen keuangan, pengelolaan aktiva lancar terdiri dari kas, surat, piutang, dan persediaan. Adapun pasifa lancar terdiri dari utang dagang dan wesel untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar nilai positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada pembiayaan jangka pendek, adalah utang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Yang ketiga, ada sumber dana menengah, yaitu hampir sebagian besar perusahaan tidak dapat memperoleh sumber dana tanpa jaminan kredit. Di sini jangka menengah merupakan kredit yang menggunakan jaminan. Adapun kelompok sumber dana jangka menengah yaitu makna dan bentuk leasing atau sewa guna, salah satu alternatif sumber pembelanjaan bagi perusahaan yang berjangka menengah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.